itu apa juga ada perubahan di aturan dari sisi di aturan Indonesianya Pak? Seperti kayak misalnya bagaimana cara untuk menghitung produk-produk US atau dari produk perusahaan US, apakah jadinya bagian dari produk Indonesia kah atau dihitung jadi konten dalam negeri? Terima kasih Pak. Ya, pertama terkait dengan data pribadi sudah ada regulasinya di Indonesia, sehingga tentu mereka hanya ikut protokol yang disiapkan oleh Indonesia. Sama seperti protokol yang diberikan untuk di Nongsa Digital Park, karena itu juga ada cross border data di sana. Jadi sebetulnya data ini yang ngisi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program. Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh konsen dari masing-masing pribadi. Kan semua kan masing-masing pribadi pada saat download news atau mau subscribe media. Kadang-kadang kan kita ditanya email, kalau enggak beritanya nggak ditampilkan. Jadi sebetulnya ini dasar daripada prakteknya saja, dan Amerika juga melihat pentingnya data center ada di wilayah Indonesia. Sehingga data center adalah salah satu investasi yang besar di Indonesia. Selain hilirisasi adalah data center. Jadi sebetulnya semua sudah diregulasi, hanya mereka minta kejelasan saja protokolnya seperti apa, dan protokol itu sudah kita buat di Nongsa Digital Park misalnya, dan itu bisa menjadi contoh. Kemudian lainnya saya rasa nanyanya itu terkait dengan TKDN, ya tentu yang selama ini kan kalau kita server itu modelnya ditukar-tukar. Nah itu tentu dimudahkan karena bisnis model server itu berbeda dengan yang lain. Kemudian kalau kita bicara infrastruktur 5G misalnya, tentu itu juga ada teknologi-teknologi tertentu yang terbuka, karena yang kita buka kan sektor tersebut. Kemudian di sektor medical termasuk peralatan, dan sebagian peralatan termasuk GE sudah invest juga di Indonesia, jadi mereka juga sudah comply terhadap keperluan daripada lokal konten, terutama khususnya untuk masuk dalam pembelian pemerintah yang secara digital. Baik, cukup ya. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis, jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul tourism atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong tourism, dibuka pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan-pelabuhan tempat destinasi turis agar bisa mengakses regional ataupun international flight. Nah ini juga sejalan dengan kita mau menarik investasi dari berbagai negara yang mereka ingin langsung datang ke tempatnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.